enggak, karena waktu itu enggak tahu. Masih rame bro, Dino, nggak ada honor. Itu problem. Mulai Mas. Baik, para pemirsa, viewer, penonton sejagat raya, saya Agus sama Bro Udin. Ini kedatangan seorang tamu, tokoh yang luar biasa, fenomenal, sensasional, menginspirasi, ya, inspiratif, imajinatif, pokoknya yang luar biasa, pokoknya semuanya. Saya perkenalkan. Imajinatif itu lagunya apa itu? The Beatles. Oh ya, kalau lagunya apa? Posesif lagunya ini. Oh, iya. Naif, Naif. Oh, iya. Imagine kalau The Beatles itu, Iya. Bro Den. Iya. Jadi tamu kita hari ini Pak Hanan Nugroho. Nah, beliau dikenal sebagai profesor, jadi julukan bagi perencana utama dan perencana madya senior itu dipanggil profesor. Nah, Prof. Hanan ini lulusan ITB, beliau masternya dari mana, Prof? Inggris? Amerika. Dari Amerika, sorry. Colorado. Sorry. Nah, Masternya 3 mana? masternya 2 atau 3, pokoknya inilah. Jepang, Prancis. Nah, nanti biar Prof. Hanan ini akan cerita sendiri. Nah, namanya diabadikan dalam program. oh gitu ya? Iya. Apa itu? Ketahanan energi. Wah, jadi para penonton kalau tahu mengenai kebijakan, program, strategi ketahanan energi itu inspirasinya dari Pak Hanan. Iya. Tapi itu joke aja. Iya. Padahal benar. Nah, Itu dipakai semua. Jadi Iya. ada ketahanan pangan, gitu. Sekarang ketahanan air gitu. dan Jadi juga memang- diabadikan di lembaga pendidikan, Bro. apa ya? Lemhanas. Oh, Lembaga Pertahanan Nasional. Nah, ketahanan nasional. Nah, baik, ini joke-nya aja. Ini apa Lemhanas ini? itu Ah, lembaganya Pak Hanan Jamak. oh gitu ya. Iya. Oh, karena pakai S. Lemhanans. Oh gitu. Jadi apa? Kalau joke-nya ini apa namanya? Warkop DKI dulu, zamannya Dono Indro itu. Iya. Kalau Lemhanas itu katanya lembaga tahan panas. Oh, iya. Nah, jadi di situ pasti dingin-dingin semua. Nah, baik, singkat kata, ini Pak Hanan akan menceritakan, nanti kita juga akan santai aja. Ini aja, Pak Hanan. Bertanya-tanya nanti ya. Dari Diskusi lah kira-kira. masa kecil dulu. Ya. Masa kecil. Masa kecil dulu. Iyalah, Pak. Yang paling berkesan di masa kecil Pak Hanan itu apa? Ini mungkin belum pernah diceritain ke Iya. anaknya Pak Hanan. Kalau gitu. keahlian Pak Hanan semua orang tahu, tapi Iya. ini bisa di Google itu. langsung nah keluar. di Google Di buku-bukunya sekolah ada. Google. Jadi Scopus. Kalau di Bappenas ini Ya, akademisi yang paling diperhitungkan namanya nomor 1 memang di mana? Pak Hanan. Oh Pak Hanan gitu. di Sinta Scopus. atau Scopus. Iya. Scopus, Sinta, Krishna, Krishna enggak mungkin ya? Karena Krishna enggak jelas itu ya. Baik. Krishna itu pemain voli yang kemarin terhasil. Saya tahu Krishna dari WA. WA Group editor. Baik Pak Hanan, kira-kira masa kecil Pak Hanan yang paling berkesan menurut Pak Hanan apa? Sebentar, ini saya tiba-tiba ini mau ke kantin diseret tempat studio apa ini? Ya, oke lah, kita coba jawablah beberapa pertanyaan ini. Mana nih dari? Enggak apa-apa. Ya, Pak cerita. Hanan. Maksudnya dari kantor berita apa atau? Saya Dari dari wartawan kantor dari mana? berita Suropati News. Oh, Ini Suropati kita News. podcast ASN Sultan. Ah, Oh, Hostnya gitu. Mas Agus sama saya. Oh, begitu. Gitu. kadang-kadang Oke, oke. kuliner Pak Oh, Hanan. gitu. Nah, ini Gitu. spesial hari ini ngundang Pak Hanan. Ya, ya, Nah, sekali lagi Pak Hanan, apa yang paling berkesan? Nah, masa kecil Pak Hanan. ya? Nah, yang paling membekas sampai sekarang punya, Saya lahir kalau dulu bisa lah. yang seneng-seneng. Nah, apa itu? Pengalaman yang paling menyenangkan lah. Saya itu dulu kecil di hutan. Oh,
Di Jogja kan Pak Anan ya? Enggak, saya ya lahir di situ. Lahir di Jogja. Ya. Kemudian pindah-pindah waktu SD saya bawa di Papua. Di Papua? Ya. Persisnya Jadi- di mana Pak Anan? Di kota mana? Kabupaten atau kota mana? Fak-fak. Fak-fak. Ah. Luar. SD. Ya kelas Fak 1 lah. itu kelas yang 1. di kepala burung itu kan? Ya kepala burung bawahnya tadi. Ya. Leher Bawahnya burung apa, Mas? Berarti leher burung. Leher Kalau bawahnya kepala kan leher berarti. Eh, Nah, terus gimana Pak Anan? Di Fak-fak Jadi SD tahun berapa kalau boleh tahu kan? waduh, nanti kelihatan. Oh ya umurnya oke lah. udah lagi. Pokoknya P. di bawah tahun 90 ya kira-kira ya. Oh, Iya kan? tahun 70. Oh ya. Ya beda tipis sama saya lah Pak Anan. Saya tahun 80. Oke. Jadi Nah. di sana saya tinggal di hutan dan di laut. Oh, ada hutan dan laut ya. Hutan dan laut lah. Iya, Ya, fak-fak. Kota-kota selalu seperti itu. Ya, ya. Itu kehidupan saya yang pertama, jadi saya kenal hutan, saya kenal laut. Tapi untungnya saya di hutan itu saya baca buku Wah, salah. waktu SD itu. Loh, kok di hutan baca buku? Iya, Uncle Tom's Cabin. Oke. Buku bahasa Inggris itu. Iya, sama bapak saya dikasih. Wah, salah. Kadang-kadang. Luar Pantesan biasa. Pak Hanan itu sudah fase tulisannya itu kayak fase nulis bahasa Inggris. Jadi SD itu sudah nggak bicara grammar lagi, sudah baca buku ya. Enggak cuman itu, karena kan banyak daerah-daerah itu jadi tempat survei. Oke. Survei orang Londo, Ya, geologis, benar. kadang-kadang Tambang itu ya Pak Anan ya dulu ya. ya yang mungkin sekarang jadi tangguh. Lah BP bacaannya Tangguh. waktu SD sudah Scopus. Jadi ngomong sudah bisa lah kalau Luar gitu. biasa. Di hutan tapi artinya Jadi hutan tapi dengan apa ya dengan juga baca buku-bukunya nih banyak itu Bung Karno itu oke. di bawah bendera revolusi Itu Revolusi SD. Paradise. SD Pak Anan baca Iya. begitu. Luar Iya. biasa. Serius bener itu. Tapi Nggak SD. serius ini itu, fak-fak itu biasa-biasa dulu pas Pak Hanan SD itu kayak apa? Seperti apa? Waduh, itu kota itu kalau nggak salah jumlah oto itu mobil tuh Mobil. di bawah 10 lah. Iyalah, karena pasti 10. kan jalannya kan juga belum banyak Pak. Ya we, Terus- belum bisa dibilang kota ya. Ya, Pak Hanan ya kampung kecil, Kampung kecil gitu. Kampung. Ya. tapi ada Kampung itu desa kalau di Jawa. pelabuhan. Ada pelabuhan. Nah, kita waktu itu saya di sana tuh ingat waktu SD itu menyiapkan kesibukan tuh pepera, atau nggak pepera? Oh, PPRA, penentuan pendapat rakyat. Referendum ya? Iya. Oh, siap. Jadi- Oh, itu kan suasananya agak rame gitu, Pak Anan. Gimana? Pak Anan melihatnya waktu Oh itu iya. gimana, Jadi, Pak Anan? kebetulan itu kan teman kita itu ada namanya Pak Buhit. Pak Buhit ya tahu ya, itu teman kita di kantor ini. Oh, Pak juga. Budi Dayat. Budi Dayat. Oh iya, Itu bapaknya tuh wakil bupati di sana. Iya. Nah, persis. Dia Inisialnya nggak boleh huruf itu, Pak Budi Dayat itu. Oke. Oh gitu ya. Iya. Jadi beliau Soalnya Budi Dayat. Harus Jadi- dibuhit gitu. Kalau Pak Hanan itu kan Hanan Nugroho HN. Ah. Gitu. Boleh. Kalau Budi Dayat kan nggak apa-apa. Nggak boleh. BH. Kalau nggak mau dibalik aja. HB. Nah, hemoglobin. Soalnya kalau diambil inisialnya nanti dicari nomornya. iya. Padahal Pak Budi orangnya gede kan. Oh iya. Ya, takutnya nomornya besar. Ah, terus gimana Pak Anan? Jadi, ya Waktu itu PPRA itu gimana? Sebagai anak SD, Pak Anan melihatnya gimana? ya, ngelihatnya Ah. tuh kesibukan kota jadi agak lumayan. Mereka bikin gedung khusus kok untuk tempat pertemuan pepera itu. Oke. Ya terus tadi kayak bapaknya Pak Buhit itu mengumpulkan kepala-kepala suku, Oh. ditaruh di dalam asrama gitu ya. Ah. Itu ya dari kota yang kampung ibisnya sepi ada Ajaib juga ya. kesibukan-kesibukan itu ya kita ikut senang gitu lihat-lihat. Dikumpulin buat apa Pak Anan? Yo kan buat mendukung Indonesia. Iya, nggak Betul. maksudnya persuasi ya. Betul lah dikumpulkan Oke. mereka dari mana-mana. dikasih Makan-makan briefing. enggak? Biasanya orang Papua suka makan-makan Pak Anan. Bakar batu apa-apa itu biasanya itu kan. Itu keluarga Pak Hanan punya hak pilih. Oh enggak, itu Enggak. kan Enggak, Pan PPRA. orang. Iya. Jadi warga kan. Papua asli Iya. ya. Iya. Waktu itu kan bapak saya
ngajar di sana jadi pelatih gitu. Persisnya ngajar apa, Pak? Apa sebagai guru kah? Iya, Iya, olahraga. guru. Oke. Guru olahraga ya? Sebetulnya Atau kalau zaman dulu? dulu tuh kan ada ini direkrut mereka itu, jadi Ah. direkrut untuk pos Trikora ya. Ya, 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 pos Trikora. Trikora itu. Jadi saya ikut program itu. Jadi ada sedikit militernya, sedikit ada guru. Sedikit sebentar. Jadi teman-teman, Pak Budi Hidayat itu senior kita juga di Bapnas gitu. Ternyata masa kecilnya bareng Pak Hanan juga di Tapi Iya. iya, Papua. tapi kenal nggak? Kota apa kota lain? Sebenarnya satu kota, tapi Satu kan kota. dia itu kelompok di elit ya. Oh. Bupati di bawah gitu. Anaknya pejabat. Iya, saya kan di gunung tinggalnya. Jadi Oh, agak- dia sudah apa tepi apa Iya, nih? Apa namanya tepi pantai gitu ya? Eh. Oke, oke. Sambil diminum Mbak Nan. Oke. Ini swalayan Mbak Nan. Oke. Nah, Ini sponsornya kopi menteng. Mas, ini. saya minta juga ya. Oh Satu iya. ya. Man, Americano. Americano man. Oke. kopi menteng. Ini kreasinya Bro Wiwit. Bro Wiwit. Jadi kalau beli anggota koperasi dapat poin. Poin kalau dikumpulin jadi koin. Nah, iya. Lanjut Pak Apa Nan. itu? Apa lagi? Ya Nah. udah sampai SMP. Yang paling berkesan SD. di SD di Fak-Fak itu apa selain Pak Anan baca Uncle Tom Kevin, bukunya Bung Karno di hutan. Nah, Ya, kenapa nggak ada buku-buku cerita anak-anak waktu itu? Atau memang langka ya Pak Anan? Yang ada buku-buku yang serius itu. Sebetulnya itu yang itu kan juga yang versi nggak terlalu berat kan, versi. Uncle Tom Kevin ya, kan buku cerita. Tapi kalau di bawah bendera revolusi kan berat. Oh Bukan iya, SD loh Pak tapi Anan. tapi enggak lah, Enggak maksudnya juga. tulisan-tulisan yang di Bung Karno itu kan Enak Jelas. dibaca ya. Lugas ya, enak. Lugas. Oke. clear. Kalau Nah, Pak jadi enggak. Bung Karno Dan itu ya, artikel-artikel pendek yang beliau Iya. ya SMP lah saya Ya, sambil lebih ini mantapnya ya. waktu SMP. Tulisan Bung Karno itu seperti kita membayangkan dia pidato. Jadi dia tulisannya yang bahasa mudah dipahami rakyat. Iya. Jadi anak SD pun itu bisa. Saya ingat Pak Nan, Saya kalau baca Sarinah, Bung Benar, Karno, benar. Revolusi Nusa Damai bukan, tapi yang diterbitkan atas endorse-nya Bung Karno ya. ya, Itu Tantri itu. ya. Saya di bawah bendera revolusi baca itu SMP. Ya. Dan itu pun mungkin sama seperti Pak Nan. Saya bisa memahami. Nah, cuman Pak Nan lebih cepat lah bacanya SD. Enggak ya, SD akhir lah, SD Ya, akhir. ya, ya. Mungkin SMP, SMP, SMP ya. juga. SMP masih di Fak-Fak. Masih. Oh, Nah, iya. Masih. ketika Pak Anan baca di bawah bendera revolusi itu, kalau yang saya ingat dulu Pak Anan, tulisan Bung Karno itu kan sangat gampang ya. Heeh. Dan bukunya tebal. Tebal, Nah, bagus. tebal kan? Nah, jadi tapi tulisannya itu kita baca itu kita penasaran terus Pak Anan. Jadi pengennya baca. Iya, iya, iya. Pak Anan merasakan itu enggak? Nah, iya kan? Saya baca Sarina. Oh, Sarina. baca Saya Sarina belum waktu itu belum. Pasang naik kulit berwarna itu bukannya itu ada, jadi Bung Karno punya buku, lalu ada beberapa buku lain yang di endorse oleh Oh, Bung Karno. Karno. Oke. Saya juga nggak ngerti dulu bapak saya tuh kok punya buku-buku kayak gitu. Tahu-tahu ada aja di dalam Ya itu dalam pasti rumah gitu ya saya baca. pasti ada yang Bacanya di ngirim. hutan gitu. Jadi kadang-kadang kalau pergi ke hutan Wow. sambil mau nyari kayu bakar gitu. Heeh. Nah, Nah, kita duduk-duduk itu dulu, baca itu dulu. saya membayangkan itu Pak Anan itu di hutan ya. Baca buku itu itu kosmopolitan banget tapi di hutan natural juga gitu luar biasa itu orang di hutan itu kalau anak kecil Pak Anan biasanya kan nyari burung nyari ini Iya. nah, kalau Ya, bisa macam-macam. bisa baca itu kan asik gitu kan Saya penasaran dengan teman masa kecil Pak Anan. Apa ya? Teman masa kecil Pak Anan, ada teman akrab 1-2 orang teman main ke hutan itu. yang masih diingat sampai sekarang Ke hutan atau ke Heeh. laut ya kadang-kadang. ya teman akrab siapa orang Papua Pak Anan Itu ada namanya Yance de Freitas. Yance masih hidup kah Masih hidup, Masih. Oh. masih sering komunikasi sering. Oh, oke. Yance Kemarin saya Freitas. ke Manokwari masih Oh, Manokwari. ketemu. beliau di mana sekarang
Dia Di ini apa profesinya apa? dia ahli Swasta atau lingkungan. Jadi gini, saya mau cerita. ah Saya kan berpisah sama dia itu waktu SMP. Saya ke Jawa. Terus oh di dia, Papua sampai SMP ya? ya, SMP ke Jogja. Oke. Bantul. Saya masuk di Bantul. Bantul. Oke. Terus ya kita Kirim surat. saya sudah dia kadang-kadang kirim-kiriman inilah apa postcard gitu ya. Kartu pos ya Postcard. dulu ya. Ya, ya. Terus satu saat saya sudah di Bappenas, saya terima postcard dari dia. Oke. Dia ada di Yale. Di Amerika. Kuliah di Yale. Iya. Luar Kapan saya biasa. baca-baca buku di buku-buku apa Winnetou dan sebagainya Oh tadi iya, buku yang lain iya. itu kan. Kalau Winet tuh Nah, angkatan Pak Agus, saya juga ngikuti lah. Nah, kemudian saya di Bappenas ini kemudian saya pergi ke Montreal, Oke. dari Kanada. Hmm. Itu adalah 15 tahun setelah SMP. Saya ingatnya. Hmm. 15 tahun setelah saya lulus SMP. Oh. Kita ketemu di sana, dia datang dari Yale, Oh, jauh kan. jauh naik kereta. Iya. Saya bilang, kau datang sini, Pak Wah, C. Yale Ini- itu kan Saya ke Montreal. Ini dia- menarik, Laskar Connect- Pelangi dari Fakfak Connect. nih. Yance sama Iya kan? Yance sama Pak Hanan. harusnya dibukukan ya. Iya. Nah, Menarik sekali. Ah, Terus terus dia datang. Saya Ah. waktu itu ada kursus tentang main pertambangan, ah, mainan polisi di McGill. Nah, dia datang, terus saya bilang, tapi dia bilang, saya nggak bisa lama-lama ini. Kenapa? Ini Jos Bush mau nyalami saya katanya. luar biasa. Jos Bush, Jos Bush senior atau junior? Jos Bush senior. Senior. Jos Bush senior ya? Ada fotonya Pak Hanan di Facebooknya. Ada. Wassalam. Jadi luar kebetulan biasa. dia itu satu jurusan Oh gitu. di tentang ekologi atau biologis dan begitu. Itu teman saya salah satunya. Jadi, Jos Bush senior ya? Iya. iya. Sama Dia mungkin terkesan karena orang dari hutan juga kok. Ada hadir di Yale ya. Jadi orang hutan itu belum tentu gitu ya. Iya. Bisa menundukkan kota juga gitu Amerika. mau break dulu? Belum. Ya saya jadi berkesan lagi karena dia kebetulan kan nginap di tempat saya di Rawamangun itu. Oh gitu. Sebelum dia selama summer itu kemudian dia pergi lagi ke Vancouver gitu. Oke. Sekarang profesinya masih sebagai peneliti, Pak ya? Ya, dia punya buku yang dipakai di mana-mana. Wah, menarik. Ahli ekologi ya? Ecology of Nusa Tenggara. Oke. Ecology Pak, of Maluku. Pak Yance. Iya. Ini kalau Pak Yance ketemu Pak Hanan, Nah, wah ini reuni yang dahsyat. nah ya. itu Kalau Bro Din cerita itu. harus coba kalau bisa Pak Yance di Jakarta kita podcast bareng sama Pak Siap. Hanan. Ya, kita carikan mainkan. Di Google ya? Di Google di Iya. Iya, Siap. di apa Facebook apa dia adalah ketemu lah. Wih, ini cerita. Dia dulu kan dia dari kerja di Jakarta juga dulu, dia lama di kerja Jakarta Papua, dia mainnya di situ Papua. Sekarang dia full time di Wah. sana. Jadi ini teman masa kecil di Fakfak, Hmm. ketemu di Amerika, Kanada. di Kanada gitu ya. Pak Yance di Kanada, Pak Hanan di Amerika. Enggak, saya yang di Kanada waktu itu. Yo, Pak Wah Hanan di iya, Kanada. Pak Yance di Yale. Pak Yance Pak Hanan di Yale, Montreal. ketemu, Ah, terus ada temennya lagi, Jos Bush senior, iya. presiden enggak. Amerika. Enggak. Itu dia lah, itu dia. Saya enggak tahu Fotonya, saya. fotonya. Iya, iya, Saya iya. ada yang lain. Ini keren ini Keren. keren. Ini. Pokoknya kalau ketemu orang Amerika keren. Keren. Asal jangan ketemu satu orang. Siapa? Donald Trump. Nah, itu yang keren malah Donald Trump. Obama. Ya, oke. Nah, jadi gitu ya. Eh, Nah, terus Pak Hanan, ini saya agak meloncat ini Pak. Masa kecil Pak Hanan. Nah, sekarang kita yang apa ya? Agak ya enggak, bukan ini dari apa? SD, SMP, SMA ke ITB. Enggak. Ya, enggak lah. Kalau ITB udah tahu. Oh. Karena di Bappenas banyak ITB juga. Oh, Nah, iya. yang saya agak penasaran, kenapa Pak Hanan waktu itu pengen jadi pegawai Bappenas? Nah, iya betul. Dengan begini Pak Hanan, kan ya
biasanya kan Bappenas ya orang ITB yang ke sini kebanyakan ya itu kan dari planologi sipil gitu ya. Nah, Pak Anan kenapa kok tertarik? Pak Anan teknik industri. Ya, teknik industri. Teknik industri. Ada ya teknik industri juga lumayan. Tapi pilihan pribadi Pak Hanan yang kita ingin tahu, kenapa ingin berkarir di Bappenas? Nah, itu waktu itu. Sebetulnya itu bukan hal yang langsung diputuskan Ya. setelah lulus gitu. Jadi setelah lulus saya sebetulnya sudah saya kerja di industri Ya. yang kerja resminya ya, Ya. industri pesawat terbang. Saya yang modern di Bandung. Nurtanio? Iya. Oh. Itu resmi, tapi saya punya ya kegiatan yang lain. Jadi sebagai industri ya di industri lah, industri yang dianggap paling canggih kan pesawat terbang. Ya, waktu itu ya. Nah, Terus kemudian, tapi suatu saat saya tuh ke Jakarta naik kereta. Di kereta ketemu teman-teman beberapa masih orang. Parahyangan ya berarti. Apa? Apa tuh namanya? Iya, Parahyangan. Parahyangan itu. Kalau sekarang Argo Parahyangan, Pak. Parahyangan. Oke. Saya ketemu, terus saya tanya teman-teman, mereka mau kemana kalian? Nah, Pak Anan ketemu temen di kereta Iya, Parahyangan. iya, Tanya mau kemana ke Bappenas. iya. Nah, itu teman-teman kuliah itu mau daftar ke Bappenas atau mau main ke Bappenas, Pak, waktu itu? Mau daftar karena Oh, mau daftar. sebelumnya itu ya beberapa tahu kapan ya Pak ya, itu ada dosen kami, itu namanya Pak Kuntoro. Kuntoro Oh, Pak Kuntoro. Mangkusubroto. Pak Kuntoro itu teknik industri ya? Ya, dia Oke, kan punya oke. teman-teman banyak di Bappenas ini. Oh. Kadang-kadang mereka Jadi- ngajar. Oh, gitu. Ini teman-teman, Pak Kuntoro itu menteri mulai dari zaman Orde Baru sampai zaman Pak SBY. Ya, zaman Pak SBY. Zaman Menteri- Pak Jokowi juga. Enggak. Pak terakhir Pak KSP, SBY itu Sampai Pak SBY. UKP 4. Itu yang jadi KSP. Setelah zaman dulu lah. setelah BRR, beliau ke KSP zaman dulu UKP 4. Iya, UKP 4. Lanjut, Pak. Lanjut. Jadi Pak Kuntoro itu punya teman dia namanya Pak Hasudungan Tampu Bolon. Oh, Pak Sudungan. Has, BI. Terus Dulu Pak Bappenas BI. Derajat Iwandono. Oh, iya. Nah, itu dulu Iwandono, ngajar di sana. ya. Terus kemudian mereka ya minta lah coba teman-teman di ITB ini ada yang mau ke Bappenas lah. Ya, Terus Pak daftar Sudrajat. gitu. Pak Sudrajat baik orang itu. Nah, ya, mereka datang, ya saya datang itu waktu itu langsung di kamarnya Pak. Saya nggak bawa apa-apa. Disuruh ke Pak. Teman-teman itu enggak, teman-teman itu ke sana. Terus? Kemudian Pak As juga sedang nggak ada, terus sekretarisnya tuh Pak Robert itu. Robert. Pak Hanan, Oh, Robert. Mas, Iya. Mas daftar lah. Mas saya daftar. Terus Tapi dia maksa. jadi Pak Hanan itu niatnya kan main aja waktu itu. Ya? Main, yang ngantar temen. Terus disuruh daftar malah bingung. Daftar, terus Nah, dia kasih saya kertas. ah. Ya saya tulis saya lamaran di situ satu itu. Tahun berapa? 88, 87, 8, 8 ya. Enggak 87. 87. Oh, 87 itu saya kuliah setahun itu. Nah, terus kemudian saya pergi ke Jepang. Oh, oke. Itu belum masuk Bappenas? Belum. Loh, di Jepang ambil master, Pak? Oh enggak, saya internship sama bikin riset tentang the future demand of the inter-island traffic in the Republic of Indonesia. Oh, Oke, internship di sana. Iya. Ya, sambil Sebelum bikin masuk Bappenas itu. Ya, jadi teman-teman ya, Pak Hanan ini sangat sering pokoknya program-program internship, postdoc apa-apa itu sering untuk riset. Makanya sebelum masuk Bappenas saja sudah internship. Iya. Oke, terus lanjut Pak Hanan. Nah, ketika saya di sana, kata teman di Bandung, saya ada surat dari Bappenas gitu. Oh, Gitu. disuruh ke Bappenas. Padahal surat Loh. yang kertas kosong dikasih si Robert itu. Robert, daftar. Artinya pada saat itu masih sangat Oh iya, Oleh- benar. sangat
perlu nggak prosedur yang banyak-banyak. Iyalah. Ya, gitu. benar Pak Hanan. Heeh. Berarti zamannya Pak Hanan ini kalau kita kilas balik Pak Hanan ya, soalnya saya itu disuruh daftar, tapi dites. Itu tesnya minta ampun Pak Hanan. Itu terakhir saya masih ada litsus Pak Hanan. Tes penelitian khusus itu, Orde Baru itu, soalnya segini tebelnya. Wah, itu membosankan. Nah, Pak Hanan kan dulu pasti nggak ada tes. Tes ada. Ada juga Semua tes. ada. Litsus juga ada Pak Hanan. Litsus juga ada. Tes-tes itu Nah, ada. tes litsus itu terakhir zaman saya Pak Hanan. Oh, gitu. Nah, itu berutin sudah nggak ada. Zaman saya Tapi kita pertama sudah kali nggak ada. tes litsus Ya. itu sudah masuk. Oh, Saya kalau sudah kita dulu masuk. belum Pak Hanan. Sudah. Itu tes bagian dari tes itu. Iya. Ya. Enggak sudah. Ah, Terus terus screening bener sebelum Ya. jadi PNS dulu. oke. Jadi Pak Hanan akhirnya Ya dengan pertimbangan jadi by accident kan sebenarnya masuk Bappenas awalnya ini. iya, terus kemudian oke. di sana itu ada ya kembali ke Bandung kok suasana agak apa ya kurang terus sementara sambil mulai belajar. Oh iya, waktu saya di Jepang itu saya dinasehati sama namanya itu Kishida senior yang jadi pembimbing saya di sana. Dia waktu itu sambil mabuk-mabuk gitu dia selalu nasihati saya itu. Jadi nasihatinya itu dia mabuk ya saya enggak ya. Enggak loh, kalau orang Jepang kan enggak apa-apa Pak. Iya, Bang. iya. Harus orang Jepang itu minumnya dikit. Iya. Minumnya dikit. Harus cinta Mabuknya banyak. cinta tanah air gitu. Harus cinta tanah Jadi air. Pak Hanan dapat nasihat dari pemabuk, orang yang sedang mabuk. Dia senior engineer, insinyur iya. senior yang Iya. dekat. Tapi biasanya orang mabuk itu jujur Pak Hanan. Ya. Jadi insya Allah itu nasihatnya pas. Orang di Sebetulnya saya juga ditawar untuk gabung di sana. Oke. Panjang. Heeh. Cuman saya ya Tuh kan. karena Heeh. saya kan cucu kiai jadi kelihat di Ya. sana kok sering banget orang dem-deman gitu ya. Jadi saya balik gitu. Jadi saya enggak, akhirnya saya putusan enggak, saya balik ke. Benar. Terus kemudian dalam kegelisahan itu Bappenas dipanggil tes itu ya, saya ikut. Akhirnya Oke. masuk. Ya. Ya itu, ajaib itu. Jadi teman-teman Pak Hanan ini nggak sengaja ikut temennya ke Bappenas, disodorin kertas, suruh nulis daftar, akhirnya tes dan sebagainya. Nah, Begitulah kira-kira. oke. Terus ini yang terakhir dari saya, Pak. Ini loncat lagi saya. Kalau Pak Hanan ini soalnya kalau diceritakan mungkin bikin sampai 5 podcast ini. Soalnya banyak yang mau ke kita ini. Nah, setelah di Bappenas lama, sekarang Pak Hanan. Nah, gimana? Kesan-kesan Pak Hanan dengan Bappenas sekarang itu gimana? Nah, itu rasa penasaran saya itu aja, sudah terakhir. Nanti Bu Rudin silakan. Nah, gimana kesan Pak Hanan? Nah, Ya, karena Pak Hanan kan zaman dulu kan Bappenas sangat berperan Pak Hanan ya. iya. Saya Bro Udin juga masuk Bappenas waktu powernya masih kuat kita. Nah, sekarang dengan keadaan sekarang, nah menurut Pak Hanan gimana? Kesan Pak Hanan gimana? Kesan saya sih Bappenas itu berjalan lebih lambat daripada perkembangan zaman begitu ya. Sekarang Oke, gitu. Sekarang oke, ya. oke. Kalau dulu kita di depan. Dulu gitu sebetulnya loh. cukup lead ya di Kita depan. lead bener ya. Oke, Lead oke. di antara ya, Lead the way ya. ya, dan institusi Kalau sekarang yang lain. follow the way. Nah, sekarang kayaknya agak pelan gitu. Oke. Pelan begitu. Jadi ngikuti zaman pun kita masih lambat ya. Membiarkan yang dulu I kalau see. jadi lead di depan, sekarang ini kok ya Oke, Benar, oke, benar, oke, benar. oke. Nah, kurang gini cepat. Pak Hanan, ini saya sedikit nyambung ya Brudin yang kita kemarin diskusi ya. Iya. Saya kemarin kami ini sepakat sama Brudin. Jadi gini Pak Hanan, kok sekarang itu kita itu di Bappenas misalnya Pak Hanan ya, kita mikirnya itu harus bersaing dengan Kementerian Keuangan, Kemdagri. Sebenarnya kan nggak perlu. Harusnya kita bersaing dengan Bappenasnya Korea, kan gitu Pak Hanan ya. Betul lah. Bappenas Singapura. Iyalah. Nah ini kemarin saya diskusi sama Brudin. iya. Nah, Kita harus bersaing dengan Bappenasnya Vietnam. Vietnam, gitu. kita dengan Bappenasnya kalau perlu Filipina. Bappenasnya mana Jerman apa begitu Pak Hanan ya. Ya. Nah, kalau di itu sana kan ada Bappenas. Tolok ukur yang harus Ya. kita kejar gitu ya. Nah kalau berarti kalau itu yang kita kejar berarti kan
Ya Kemenq, Kemdagri kan ya ayo kita kolaborasi kan Pak Nan untuk keunggulan kita. Betul. Kok sekarang jadinya Kita memang lucu. Jadi Bappenas bersaing dengan Kemenku untuk beberapa fungsi. iya. Kemenku bersaing dengan Kemendagri Iya. untuk satu fungsi Iya. itu. Kemendagri dengan Kemenpan bersaing untuk Iya. satu fungsi juga. Jadi akhirnya saling jagal-jagalan, saling kunci-kuncian gitu ya. Ya, Istilah kita begitu Pak. Heeh. Ini kita lebih inovatifnya. Kalau orang lain udah bisa ngerjakan, kita kerjaan yang lain yang lebih Persis. breakthrough pada zaman Kita demikian. Nah, saya ingat itu kata-kata Pak Dida Pak Nan. Kalau sudah sepakat itu dia bilang persis. Kalau bukan kata-kata persis. Kalau persis lain ya. lain, Lain. Persis itu Iya. apa? Surabaya tuh Bandung. anu Cuman kalau persis ini kan persis agak itu bergenda. anu Bangil itu. Sidoarjo. Iya. Bangil. Yang persis begini. Saya ada telepon Pak Nan. Mohon Bergenda maaf. itu. Gitu. Lanjut Brudin, saya ada telepon ini. Sepak bola. Oh, ini ada telepon jadi mohon maaf. Mereka ini lucu-lucu Ya nih. gitu. Birokrat. Jadi jadi perpadan gitu. Monggo lanjut. Saya sama Pak Anan belum pernah pergi bareng ya. Pak Anan pergi sama Mas Agus ke Australia kan. Oke, ya. Nah, Pak Hanan kan pergi sama Mas Agus itu ke Bappenas Korea Productivity Commission gitu ya. Anu Australia. Australia, iya. Australia. Kalau Korea malah belum. Iya. Korea saya ke KDI. Nah, saya gitu. KDI pernah. Saya ke KIPA. Oh, KIPA. KIPA itu kalau bahasa Malang itu api. Kalau KIPA itu think tank-nya ini. Itu kayak LAN gitu ya? Think Bukan ya? tank-nya apa? Di sana itu Kemenpan, Setnek sama LAN itu jadi satu. KIPA itu ya? Nah, dari satu kementeriannya, Ah, think tank-nya namanya KIPA. ya. Korea, Itu model dia niru Jepang kalau nggak salah Pak Anan ya. Iya. Jepang itu kan ada apa? Kalau kayak KDI, NEDA itu kan. kalau EPA. KDI, EPA. Apa? Economic Planning Agency. Oh, bukan. Yang kayak ini Pak Anan. Jadi Setnek, Menpan, apa-apa itu kalau di Jepang NEDA apa-apa itu. kalau nggak salah. Oke. iya. Iya. Kalau di apa? Bappenasnya Korea kan di sana KDI think tank-nya. Ya. Think tank-nya. Apa Ministry of Planning and Budgeting. Ya. Sekarang Ministry of Strategic and Finance. Terus gimana Brudin? Ke Australia gimana? Iya. Ya. Kita itu di Bappenas itu kan apa ya? Upgrade kita ini ya. Sampai ke Australia, ke Korea gitu ya. Saya juga ke Australia, ke Korea gitu ya. Senior itu bahkan eselon 1-2 kan ke Harvard gitu ya. Ya. Ya, Harvard, LSE. Ya kan kita mau upgrade Ya. Bappenas ini supaya bisa punya semacam KDI gitu. Atau kementeriannya seefektif Ya. Bappenasnya Korea, Bappenasnya Jepang, Bappenasnya Australia gitu ya. Saya kira Bappenasnya demikian. Malaysia, Bappenasnya Vietnam, Bappenasnya Thailand gitu. Filipina main. Filipina juga bagus. Departemen ini. Itu Filipina. teman-teman kan saya Iya. waktu kursus-kursus itu juga ketemu teman-teman dari Malaysia, Thailand itu. Dan itu ya kalau kita lihat-lihat websitenya itu keren gitu ya. Kepingin nggak kira-kira? Benar itu. Saya pernah Pak Anan ya, Brudin ya. Pernah itu ikut konferensi penanggulangan kemiskinan. Itu di Chengdu, di China. Nah, terus itu yang asik, yang unik menurut saya. Jadi kalau dulu kan ada di kita itu namanya agropolitan, program pertanian, Pak, kawasan agro. Itu yang saya bayangkan agropolitan itu kalau sekarang mungkin kayak food estate gitu ya. Nah itu teman dari Malaysia, Pak Nan. Nah dia itu konsepnya agropolitan, tapi tidak sebesar kita, tapi fokus sekali. Jadi dia tuh presentasi agropolitan untuk kemiskinan itu fokus sampai sedenah-denahnya. Jadi di sini lahan, di sini perumahan, di sini sekolah, di sini rumah sakit. Itu sangat efektif. Wah, saya kaget itu. Karena apa? Skalanya yang kecil aja dia akhirnya lebih ini proven. Itu Pak Anan. Ini Ya kan itu
pengalaman dari negara lain, Pak. Iya, bridging knowledge to Ya. policy-nya itu Ya. lah. nggak Nah, itu kan bahasa kerennya, Bro Din. Nah, sekarang menurut Pak Hanan gimana, Pak Hanan? Ini kan kita dulu pernah ikut kursus bridging knowledge to policy. Bagaimana membuat kebijakan itu harusnya dengan knowledge yang cukup. Nah, bagaimana menurut Pak Hanan ini? Kesan Pak Hanan gimana sekarang? Bappenas maupun yang lain lah, Pak Hanan. Kopi dulu, kopi. Atau negara ini gimana? Apakah sudah bridging-nya itu ada? Atau perlu kita bangun bridging-nya atau sudah jalan? Monggo, Pak. Mana? Ya, sembarang lah, Pak Hanan. Ya, apa ya? Kita sebenarnya bisa lihat banyak indikator ya, indikator yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga atau lembaga-lembaga riset think tank dunia itu mengenai performance ya. Ya. Performance dalam berbagai sektor, dalam berbagai segi. Indonesia beberapa kita memang kalah gitu, lemah. Saya pikir ya kita sekarang ya bekerjanya itu lebih ke menunjukkan output yang langsung terlihat di indikator gitu. Beginilah. Ini saya bicara buat Bappenas atau buat Ya, Boleh, Pak Hanan ya. konteksnya Bappenas boleh, Misalnya monggo. gini, Konteks negara sebetulnya boleh. kan nggak buat siapa-siapa juga nggak apa-apa. banyak sistem-sistem itu Nah, yang bisa dibuat universal, ya, Oh. besar. Misalnya sekarang di contohnya apa contohnya, kira-kira? Nah, konkretnya. konkretnya, misalnya nih, ini Pak Udin ini kan ngurusi jurnal, gitu. Jurnal. Jurnal ya. Indonesia sudah dikembangkan yang jadi dia meniru model di tempat lain. Misalnya yang dikembangkan tuh adalah Sinta. Iya. Yang namanya Sinta gitu tuh. Skopusnya Indonesia. Lah, Iya. jelas fokusnya. Itu ya kita taruh ke hasil kerja kita di situ gitu. Iya. Bersaing bersama, jangan bikin jurus-jurus sendiri terus kita ada di posisi berapa. Oh, iya. Gitu ya. Oke. Rank institution, Iya, rank iya. dari Heeh. perorangan gitu. Kita begitu ya Mm-mm. sudah lumayan. Kalau kita masih misalnya di institusi masih nomor 50, mungkin kita mesti bikin program yang lebih jelas tuh sampai ke Iya. Iya. kita Saya- sekarang itu sering sibuk sendiri. Iya. Bikin PowerPoint yang Ya, ya itu Pak Hanan. sendiri. Saya itu Ya, gini. sebetulnya Iya, ini benar. siapa yang ngukur ini gitu. Jadi Persis. kita kalau main bola itu Ya. itu maunya pakai sarungan gitu loh. Iya. Jadi tidak sarung pakai daster. Ribet. Itu namanya Makanya- sepak bola pondok, Pak Hanan. Begitu. Itu ada ya? Jadi Pakai tidak sarung. bikin- Tapi kalau sepak bola pondok itu walaupun sarungan, Bolanya dari api. Iya. oh, Bolanya dari api. Jadi tantangannya lebih. Iya. Apalagi kalau bolanya masuk sarung, kebakar, wah saya nggak bisa bayangin itu. Tapi ya di dalam nggak pernah itu ya. Nggak pernah sampai mereka melonyoh apa nggak pernah ya. Jadi kita ini maksudnya Nah, terus kita gini Pak Hanan. ikut dalam Nah, sekarang era PowerPoint kan. Nah, Jadi sama ini webinar ini. webinar. Ngomong aja. Webinar narsum kita ini suka ngomong Pak Hanan. Nah, makanya saya gini Pak Hanan, saya sudah melakukan penelitian ini. Pak Hanan ini kan ahli energi lah, saya anggap begitu ya. Expert lah, saya anggap gitu. Pak Hanan tahu nggak, ada sumber energi alternatif yang paling dahsyat di Indonesia itu. Dan itu luar biasa, belum dimanfaatkan Pak Hanan. Ada itu Pak Hanan. Apa itu? Cangkem netizen Pak Hanan. Itu energi terdahsyat Pak Hanan. Jadi saya itu Pak Hanan, akhirnya ke kesimpulan saya Pak Hanan, energi terbesar kita itu memang ngomong. Kalau dalam konteks netizen, dia nulis ya. Seperti itu Pak Sekarang Hanan. ya. Jadi tidak ada yang bekerja. Nah, saya ingat Pak Hanan yang tadi Pak Hanan bilang era PowerPoint itu. Jangan-jangan kita ini powernya nggak ada, tapi poinnya tok Pak. Jadi nunjuk-nunjuk aja Pak. Tapi nggak punya power gitu loh. Yang punya power nggak nunjuk Pak Hanan, gitu loh Pak Hanan. Ya, itu Jadi ada- PowerPoint kita ini akhirnya powerless Pak. Ya. Jadi saya tuh ya PowerPoint oke Pak Hanan ya, cuman orang di Ini juga sih. instan gitu ya Artinya jadinya. gini, itu mungkin bisa bagus, tapi kan itu bukan tempat maksudnya kita harus siap di tempat yang itu dipersaingkan gitu loh. Ya, Persaingkan ya memang outputnya
misalnya Ah. ya kita juga negara pejabat kan, banyak pejabat Ya. bikin PowerPoint atau bikin naskah kayak gini dihasilkan sama bos gitu. Ah. Ini kan tidak bisa dipersaingkan Iya. ini nih. Ya. Jadi dibawa ke kita ini Jadi- kompetisi kan enggak. PowerPoint kita itu kurang exercise. Ya. Itu. Persis. Saya kira demikian. Demikian. Jadi artinya menurut Pak Iya. menurut Pak Anan, Persis. menurut Pak Anan, jadi oke lah PowerPoint, tapi yang bisa dia terukur ya, Betul, bisa dan menang. Iya. Sama main bola lah. Ya. Main bola tuh begitu Tapi aturannya. iya, tapi PowerPoint kita juga aneh Pak Anan. Kalau saya baca ya PowerPoint-nya di orang-orang bule itu benar-benar PowerPoint Pak Anan. Ya poin-poin aja. Loh di kita itu enggak. Jadi Belajar. buku dipindah ke PowerPoint. Jadi PowerPoint penuh sekali. Wah, ada gambar. Yang diceritakan nggak ada. Terus tulisannya kecil-kecil. Loh ini jadi PowerPoint bisa apa beda. buku dipoinkan ini? Waduh, nggak ngerti saya. Iya, itu Ya, itu udah- Iya. sebentar. Itu Sebentar, komen Pak Anan gimana? Itu dengan asumsi Eh. bukunya baik gitu kan. Padahal bukunya juga nggak bagus padahal ya. Nah, saya kira demikian Pak Anan. Oke, tapi itu Harus bikin ya. kok jadi ruwet ya. Report. Tapi sekarang Loh, kita tapi ngomongnya fakta loh, Bro. asik-asik aja dulu. Loh, iya Oke, oke. itu asik tapi itu aneh, Bro Iya, Din. Kayak- Bro Din pernah merasakan nggak? Kita lihat PowerPoint itu ya di mana pemerintahan itu kok Iya. penuh banget isinya ini Tapi loh. ini Poinnya mana, powernya mana nggak jelas. ini Pak Agus. Ya, PowerPoint yang nggak asik itu barang buruan loh itu. loh iya, Barang buruan. iya. Jadi PowerPoint-nya siapa yang bikin gitu, Ah. narsumnya siapa yang mempresentasikan. Ya, kalau itu lain perkara. Nah itu. Ah. Ya kemarin-kemarin itu kan posisi Ya, ya, narsum itu wah. Ya. Jadi Jadi kayak kita mau podcast sama Mas Wigno nggak Ya. jadi karena Mas Wigno kayaknya ada PowerPoint dan narsum. Jadi Pak Anan tadi menyebut kita ini sudah memasuki era PowerPoint, era Zoom, era Vicon. Ya nggak apa-apa sih, cuman kita kayaknya lebay juga Pak Anan ya, terlalu banyak Vicon, webinar. Tapi ini Mas, ya itu. Kok gini Bro Din, maksudnya pemerintah kok kayak kampus ya? Kok bikin webinar kebanyakan Ya, itu. nggak, kan memang eranya begitu. Cuman yang catatan Pak Hanan tadi paling awal itu Mas Agus ya. Dulu itu kita bisa membaca Ya. masa depan gitu. Jadi kita bikin perencanaan, bikin kebijakannya itu tidak tertinggal oleh zaman. Ya, tadi kan Pak. catatan Pak Hanan pertama Ya, itu gitu yang ya. poin Pak Anan bahwa kita ini ketinggalan ya. Lah, tapi kan Kalau begini dulu Pak. kita di Ya. depan, Loh iya, tapi kan gini Bro Din, itu kan pernah kita diskusikan. Kalau dulu Pak Anan, itu kan bukan era digital, era informasi Pak ya, 4.0 dan sebagainya. Itu kalau kita mau bikin kebijakan itu baca buku bener Pak Anan. Iya kan? Kita research jadi belum ada internet. Lah harusnya, sekarang kan harusnya lebih mudah kan? Nah, Harusnya kita nggak boleh Persis. ketinggalan ya. Saya kira demikian. Nah, bahan di internet banyak. Mau download jurnal, buku, bahkan buku pun Pak Anan. Buku teks itu ada. Bajakan juga banyak di internet itu. Lah harusnya kita, tapi kenapa Pak Anan kok dengan fasilitas yang berlimpah ini, kok kita masih ketinggalan itu yang salah di mana? Gitu Pak Anan. Environment-nya kan mendukung Pak Anan. atau jangan-jangan kita Nah. ini lost GPS. Kalau menurut Brutin apa itu? lost Nah. GPS, jadi kita tidak tahu posisi. Oh, kalau menurut Pak Anan, apa Pak Anan? Disiplin Disiplin. ya. Oh. Ya emang fasilitas banyak tapi kalau kita nggak punya disiplin dalam tadi target arah itu nggak di Atau kita nggak hanya jadi Disiplin itu apa? Kita nggak fokus gitu Pak Anan atau gimana? Ya. Oh, jadi Ya, ketika kita sudah punya arah, punya target, sudah ditetapkan gitu ya. Tapi kita tidak disiplin untuk mengejar itu. Persis. Akhirnya arah targetnya diubah-ubah. Gitu. Oke. Akhirnya Jadi kita tersesat. informasi yang melimpah tidak banyak bermanfaat ya Pak Anan ya, untuk kebijakan ya. Tidak dimanfaatkan baik. sehingga dia menjadi ya tidak bermanfaat untuk kebijakan akhirnya kan. Meskipun sebenarnya bermanfaat kalau kita manfaatkan kan. Nah ini Ya, sekarang Pak Prof Hanan, kita manggilnya Prof ya. Pesan untuk ASN muda gitu ya.
Ya, Jadi sekarang kan eranya sudah seperti itu ya, instan gitu ya. Gimana Pak Prof Hanan punya kata-kata untuk teman-teman ya? Dengan Prof Hanan kalau dari 88 ke sini berarti sudah 33 tahun. Ya. belum 40 tahun lah. Ya. Ya, kan gitu Pak. Gimana Prof Hanan dengan adik-adik ya, junior-junior? Ya. Sekarang kan peluang banyak, gitu. Banyak. Banyak bisa mengenali dunia, Ya, tapi juga bisa mengenali apa negeri sendiri, Indonesia gitu. ya. Indonesia sendiri. Indonesia. Ini dimanfaatkan dengan baik gitu. Iya. Manfaatkan, jadi mungkin orientasi lebih banyak pada awal-awal untuk membentuk apa ya, Iya. pengetahuan nih ya. Hmm. Jalanlah agak banyak sedikit. Oh gitu ya. Kemudian ya baru Cuman mulai jadi ASN itu kan ini Pak Prof Hanan, nggak bisa jadi sultan. Ini ya, Prof Hanan selama 33 tahun itu cukup apa gimana gitu ya? Cukup, lebih, kurang? untuk apa sebagai dari kesejahteraan sebagai gitu ya. iya mungkin berat ya, tapi berat buat Hidup berat. generasi Sekarang? saya gitu. Tapi mungkin saya nggak ngerti nanti, mungkin anak-anak muda Enggak, sekarang kalau Prof Hanan peruntukannya- sendiri rasakan selama 33 tahun ini, ya saya mulai dari hal artinya kalau kita mengharapkan semua dari apa itu, dari misalnya kantor begitu, sistemnya pegawai negeri untuk misalnya memberikan penghasilan langsung, itu ya sebetulnya masih berat untuk kita. Tapi sebenarnya ada beberapa banyak kemungkinan untuk berkembangan. saya itu cukup bangga gitu ya, kenal Prof Hanan, dimentori Prof Hanan, terlibat berbagai proyek lah, berbagai ya kenakalan juga sih. Kenakalan yang sebenarnya kita sumbangkan untuk kemajuan negeri ini. Ya, saya cukup puas gitu ya. Jadi ya nanti kita masih ada petualangan berikutnya 5-6 tahun lagi sama Prof Hanan ya gitu. Inilah tadi Pak Hanan juga cerita sudah sekian tahun gitu ya, sekian puluh tahun gitu ya. Ya inilah banyak beberapa hal itu yang perlu estafet ke teman-teman muda gitu ya. Jadi ya lumayan juga lah. Ada kepuasan, ada beberapa buku Pak Hanan itu tentang kebijakan energi Indonesia itu, wah banyak Pak Hanan itu. Produktif lah. Produktif. Kalau bisa dikatakan. Jadi ya itu ada ilmunya. Jadi teman-teman itu dan banyak kebijakan-kebijakan energi zaman dulu yang memang berdasar dari studi-studi yang Prof Hanan kerjakan gitu. Dengan kata lain Knowledge base. Bridging Knowledge to knowledge to policy. policy. Iya. Iya itu. Ya. Jadi artinya sebagian dari kita sudah melakukan sebenarnya Bro Din. Jadi ya itu. Jadi semasa Pak Hanan ini sekitar 4-5 tahun lagi sudah mau pensiun. Mau Kalau ada pensiun. Ada apa? Sinetron itu kan preman pensiun. Nah ini kalau Pak Hanan nggak boleh pensiun, masa pakar pensiun? Kalau di tempat kampung saya ada pratu, Apa itu? Apa itu? preman tua. Biasanya kalau sudah tua tobat Pak Hanan, terus naik haji. Nah kayak tukang bubur naik haji itu. Jadi itu teman-teman ya, kita cerita-cerita sama Prof Hanan mulai dari masa kecil di Fak-Fak gitu ya. Ada cerita ala Laskar Pelanginya gitu dengan Pak Yance gitu ya. Wah, ini cerita yang menarik. Nah, mungkin nanti kita sambung suatu saat mudah-mudahan. Kita undang Pak Yance. Ya, gitu ya. Pak Yance sama Pak Hanan nanti kita undang lagi.
Kemudian ya perjalanan Prof Hanan sebelum masuk Bappenas gitu ya, ternyata di PT Nurtanio dulu, ya apa, IPTN gitu ya. Ya. Kemudian masuk Bappenas karena nggak sengaja, karena ngantar temen gitu. Tapi cerita ini biasanya ngantar temen, kemudian berprofesi di situ biasanya artis. Artis ngantar temen casting, ngantar temen casting. Justru yang nganter ini kemudian di casting Malah jadi pemain artis, utama. gitu. Dan jadi bener gitu. Itu banyak cerita. Berarti Bappenas ini mirip dengan production house. Ayo wae. Ayah baik. Itu bahasa-bahasanya ayah baik. Jadi gitu, Mas Agus. Nah, Siap. Jadi terima kasih Pak Anan. Saya Jadi jangan nanti ya. lain kali jangan dicabut langsung di ini. Ya Pak, langsung diwawancara gini ya. Naskah dulu lah. Jadi ya ini namanya memang by accident interview Pak Anan. Jadi mohon maaf ini ceritanya kayak Pak Anan masuk Bappenas tadi by accident. Jadi saya menggarisbawahi yang terakhir yang Pak Anan tadi sampaikan. Semoga sebagian dari kita yang sudah melakukan bridging riset to policy, knowledge based policy itu bisa meluas. Bappenas, kementerian lembaga semuanya bisa menggunakan itu sehingga kebijakan kita benar-benar baik dan bijak. Ya. Kata-kata terakhir sama ini kayak penutupan tahlil. Kalau orang NU bilang wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sehat. Oke.